Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kita lanjutkan series belajar Microsoft Word dari dasar sampai mahir. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya membuat penomoran di Microsoft Word. Nah, penomoran di Microsoft Word sendiri itu ada dua jenis, ada yang namanya bullet dan ada yang namanya numbering. Oke, di sini saya telah memiliki data provinsi sebagai latihan. Untuk bullet dan numbering, menunya itu ada di atas di grup paragraf, di menu home, di grup paragraf. Di sini ini yang namanya bullet, yang ini namanya numbering, dan ini adalah multi-level list. Kita akan gunakan nanti satu per satu. Nah, untuk pembuatan nomor berupa bullet, teman-teman bisa, langkahnya yang pertama teman-teman bisa klik langsung bulletnya, aktifkan. Kemudian teman-teman bisa ketikkan, misalnya 1, kemudian enter, selanjutnya 2, enter, 3, enter. Nah, itu untuk penggunaan bullet. Atau teman-teman ketika telah memiliki data seperti ini, teman-teman bisa blok seperti ini, kemudian teman-teman klik yang bullet. Selanjutnya teman-teman bisa pilih bentuk bullet yang diinginkan seperti ini, checklist. Nah, maka data kita telah selesai. Kemudian kita praktekkan kembali, coba kita pilih bulletnya dari simbol. Teman-teman bisa klik define new bullet. Selanjutnya teman-teman bisa klik simbol dan teman-teman bisa pilih di sini jenis fontnya. Misalnya yang di sini kita coba pilih Wingdings. Kemudian kita coba naik ke atas. Nah, di sini banyak jenis simbol yang bisa kita gunakan untuk bullet. Sebagai contoh, kita akan menggunakan logo telepon seperti ini. Kemudian kita klik OK dan kita OK kembali. Nah, kita telah mendapatkan logo berupa telepon. Selanjutnya yang harus teman-teman ketahui dalam pembuatan bullet ataupun numbering yaitu pengaturan. Kalau teman-teman aktifkan seperti ini, coba kita kembalikan, dia seperti ini. Kalau kita klik kembali, maka dia akan bergeser. Dalam keadaan penulisan ini tentu kurang tepat. Teman-teman harus geser dalam keadaan terblok. Silahkan geser first line indentnya seperti ini. Dan kita ratakan dengan judulnya. Kemudian yang berikutnya untuk teks, kita klik yang hanging indent dan kita geser. Nah, kita sesuaikan. Ini untuk penggunaan bullet. Saya akan copy, kemudian saya akan paste ke bawah, saya enter, saya paste, kemudian ini saya hapus, dan ini kita akan ganti, saya hapus satu lagi. Dan ini kita akan ganti menggunakan nomor seperti ini. Teman-teman bisa klik seperti ini. Nah, ketika kita klik, ingat dia akan bergeser dan kita bisa atur posisinya dengan cara blok seperti ini. Kemudian geser first line indent. Selanjutnya untuk hanging kita geser kembali dan kita sesuaikan dengan judulnya. Ya, kalau kita ingin rata seperti ini, nah kita bisa buat dia rata sejajar dengan teks sebelumnya. Dan untuk first line kita coba digeser lagi. Maka teks kita akan rapi seperti ini. Kemudian untuk pembuatan nomor, teman-teman sebenarnya bisa ketikkan langsung nomornya di keyboard, misalnya 1, kemudian titik, kemudian spasi. Nah, ketika kita tekan spasi, maka numbering akan otomatis aktif. Selanjutnya kita akan ketikkan datanya, misalnya di sini Riau, kemudian enter, maka akan otomatis menjadi nomor 2, Lampung, enter kembali, kemudian Jambi, enter kembali, kemudian Aceh, enter kembali, kemudian Sumatera Utara. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini kita rapikan kembali, ingat blok, kemudian kita klik yang first line indent, kemudian kita klik tahan, geser hangingnya. Ya, ingat untuk penomoran teman-teman bisa ketikkan langsung, misalnya seperti ini, kita coba gunakan A titik spasi. Nah, ketika tekan spasi, numberingnya akan otomatis aktif. Teman-teman bisa ketikkan lagi di sini, kita coba lagi Riau, kemudian Lampung, selanjutnya Jambi, selanjutnya Aceh, selanjutnya Sumatera Utara. Oke, kemudian kita blok dan kita akan rapikan. Ya, ini penggunaan bullet dan numbering. Ya, selanjutnya kita akan coba yang berikutnya. Saya enter ke bawah. Kita akan coba menggunakan yang namanya multi-level list. Nah, multi-level list ini adalah gabungan dari beberapa number ataupun gabungan dari beberapa bullet. Seperti contoh seperti ini. Kalau teman-teman lihat
dari A, kemudian dia akan masuk ke A, kemudian masuk ke seterusnya. Ini adalah multi level list. Sebagai contoh, kita akan coba buat misalnya di sini kita akan buat Indonesia. Kemudian Indonesia itu terdiri dari Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, kemudian Pulau Kalimantan. Kemudian yang berikutnya kita antar di sini. Untuk Sumatera sendiri ada yang namanya Riau, ada yang namanya Jambi. Kita contohkan dua saja. Kemudian untuk Jawa misalnya ada Jawa Barat, kemudian ada Jawa Timur. Kemudian untuk Kalimantan ada yang namanya Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Utara. Oke. Nah, kita akan buat yang namanya multi level list dari data seperti ini. Ada yang namanya Indonesia. Kemudian di Indonesia sendiri saya tap seperti ini. Kemudian di Indonesia sendiri ada yang namanya Sumatera, ada yang namanya Pulau Jawa, dan ada yang namanya Kalimantan. Selanjutnya yang ini saya blok, Riau Jambi saya tap, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur saya tap, kemudian yang terakhir Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara saya tap. Selanjutnya saya blok semua, kemudian kita akan klik multi level list, klik, misalnya kita klik yang ini. Nah, maka kalau teman-teman perhatikan, data kita telah selesai untuk, misalnya Indonesia. Nah, kalau teman-teman perhatikan, data kita telah otomatis menjadi multi level list. Selanjutnya kita rapikan seperti tadi. Yang pertama misalnya Indonesia, kita akan geser sedikit. Nah, yang berikutnya yang I ini kita akan blok saja seperti ini. Kita akan rapikan, biasanya dia akan hancur. Coba kita rapikan dulu, kita geser. Kemudian ini kita geser. Nah ya, kalau teman-teman perhatikan dia akan semuanya tergeser. Tidak jadi masalah. Kemudian kita blok yang ini. Selanjutnya kita geser saja semua. Dan kita sejajarkan ini dengan huruf S. Dan ini kita geser. Selanjutnya untuk yang berikutnya kita bisa gunakan format finder. Teman-teman klik format finder. Kemudian blok yang ini. Selanjutnya klik lagi format finder dan kita blok yang ini. Dan dia selesai. Yang berikutnya yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman semua, untuk pembuatan multi level list ini, yang pertama tadi kita telah membuat teksnya terlebih dahulu, kemudian baru kita pilih multi level list yang ada di sini. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengatur posisi nomor-nomor ini terlebih dahulu, baru kemudian kita ketikkan teksnya. Nah, untuk mengatur posisi nomor-nomor yang ada atau level-level yang ada, teman-teman bisa klik multi level list, kemudian kita klik define new multi level list. Oke, selanjutnya kalau teman-teman perhatikan di sini nomornya ya dimulai dari nomor 2. Untuk meresetnya kembali ke nomor 1, teman-teman bisa klik di sini more. Kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini start at. Nah, kita bisa ganti menjadi nomor 1 kembali. Maka dia akan kembali ke posisi nomor 1. Kemudian kita bisa pilih di sini jenis penomorannya, apakah itu berupa angka, apakah huruf Romawi, apakah huruf Romawi kecil, atau mungkin A, B, C, dan seterusnya. Sebagai contoh kita akan pilih misalnya di sini A, B, C besar. Kemudian teman-teman di sini ada yang namanya position. Position sendiri adalah posisi dari nomor dan teks sendiri. Nah, di sini pertama perataannya untuk penomorannya secara standar di rata kiri. Kemudian di sini posisinya adalah posisi 0, artinya di sini dia berada di posisi 0 dan teksnya nanti akan berada di posisi 0,63. Kita bisa ganti misalnya posisinya menjadi 1 cm, berada di 1 cm, maka dia akan berada di sini nantinya, nomor berada di 0 dan teksnya akan berada di posisi angka 1. Itu untuk level pertama. Kita bisa pindah ke level kedua dengan cara klik nomor 2. Di level nomor 2, kalau teman-teman perhatikan, angkanya, penomorannya berubah menjadi huruf A kecil. Kita ingin ganti misalnya menjadi huruf 1, 2. Nah, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita setting yang berikutnya adalah posisi nomornya. Di sini, di posisinya, di rata kiri. Kemudian posisi nomornya nanti kita ingin diposisikan di posisi 1 cm. Kemudian teksnya nanti kita ingin di posisi misalnya 2 cm. Sebagai contoh, kita posisikan dia di 2 cm. Nah, di level ketiga kita ingin ganti lagi dia menjadi misalnya di sini
kita ganti ini ya, ABC. Kita ganti yang ini, yang I ya. I sekarang ini I kecil, I2 dan seterusnya. Posisinya di sini kita posisikan dia nomor 2 sehingga dia sejajar di teks di level 2. Kemudian yang ini, yang teks indent, kita posisikan di nomor 3. Sekarang kita klik OK. Kemudian secara otomatis A sudah ada. Kemudian kita akan ketikkan di sini seperti teks yang ada di atas, Indonesia. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tekan tab. Nah, maka perhatikan teman-teman, dia akan posisi nomornya langsung ke nomor 1 dan teksnya langsung ke nomor 2. Ini sesuai pengaturan yang telah kita atur di sini. Define new multi-level. Nah, di sini ya. Level 2 posisinya, nomornya di posisi 1 cm dan teksnya di posisi 2 cm. Ya, di sini kita bisa ketik Sumatera. Kita enter. Kemudian kita tab kembali. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tab kembali dia langsung ke posisi yang ini, ya, sejajar dengan huruf 2. Karena pengaturan telah kita atur posisinya di nomor 2. Ini Riau, enter kembali. Kemudian Jambi, kita enter kembali. Nah, untuk kembali ke posisi huruf 2, teman-teman bisa gunakan Shift, kemudian tekan tombol tab. Maka dia langsung ke nomor 2. Di sini teman-teman bisa ketikkan yang berikutnya Jawa, enter kembali, tab. Kemudian Jawa Barat, enter kembali, kemudian Jawa Timur, enter kembali. Ingat, untuk kembali ke level kedua, di sini kita akan kembali ke level kedua di nomor 3. Teman-teman bisa gunakan tombol Shift dan Tab. Selanjutnya kita ketikkan di sini Kalimantan, enter kembali, Tab. Kemudian kita ketikkan di sini Kalimantan Selatan. Kemudian Kalimantan Utara. Enter. Nah, kalau seandainya kita ingin masuk ke level 1, misalnya di sini B yang berikutnya, kita tekan Shift, kemudian tab lagi. Nah, maka dia masuk ke huruf B. Misalnya di sini Malaysia. Kemudian kita enter kembali, kita tekan tab, maka dia akan masuk ke nomor 1. Yaitu untuk multi-level list yang kita atur, yang kita define, yang kita definisikan terlebih dahulu di sini. Untuk pembuatan multi-level list, seperti ketika kita ingin membuat skripsi atau ingin membuat buku, saya sarankan teman-teman membuat kerangka tulisannya terlebih dahulu, kemudian teman-teman atur posisi penomorannya di sini, karena tentunya kita akan menggunakan multi-level list seperti ini. Teman-teman bisa define di sini, kemudian teman-teman bisa masuk di sini multi-level list, kemudian teman-teman bisa atur di sini. Nah, silahkan atur posisinya sehingga tulisan kita menjadi rapi. Selanjutnya yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman, bagaimana caranya mengubah style kita. Kita bisa mengatur style daripada multi-level list kita, seperti ingin mengganti mengganti menjadi ballet dan seterusnya. Teman-teman bisa blok terlebih dahulu semuanya. Kemudian teman-teman masuk ke multi-level list kembali, teman-teman klik yang define new list style. Kemudian kita bisa atur di sini untuk level pertama, misalnya kita ingin bold, kemudian berwarna, kita berikan warna biru, kemudian kita bisa atur yang berikutnya misalnya level 2. Level 2 teman-teman berikan efek garis miring, kemudian kita akan ganti warnanya menjadi green. Selanjutnya untuk level ketiga, kita masuk level ketiga, kemudian kita beri misalnya warna ungu, kemudian garis bawah, dan kita ingin ganti dia menjadi ballet di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih simbol yang ada. Misalnya kita ingin ganti dia menjadi, kita pilih, dipilih. Sebagai contoh, kita ingin ini bintang ya. Klik OK. Kemudian OK. Nah, kalau teman-teman perhatikan, level ketiga dia telah berubah menjadi ballet. Ya, begitulah caranya kita membuat penomoran di Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap kami. Klik like jika kalian suka, dan silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.